Adapun yang kedua, wanita yang selalu menjaga kesucian. Siapa, Bu? Siti Maryam. Ya, Maryam bicara. Anna ya yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghya. Kata Siti Maryam, bagaimana mungkin aku bakal punya anak sedangkan belum pernah ada yang menyentuhku, artinya belum pernah ada laki-laki yang menyentuhku. Walam aku baghya, sedangkan aku ini bukan perempuan bangor. Bangor punya perempuan bangor itu rumah logor punya. Ya, sedangkan aku ini bukan perempuan murahan, bukan perempuan bangor, bukan perempuan tukang zina. Tapi bagi Allah ini perkara mudah loh. Ya, walaupun Siti Maryam ini tidak pernah disentuh oleh laki-laki, oleh manusia, ya bagi Allah itu perkara yang sepele. Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya, Siti Maryam nggak punya suami, tapi punya anak. Kenapa? Bagi Allah itu nggak ada perkara-perkara yang sulit. Ya, makanya Maryam adalah wanita yang suci, tapi ditakdirkan oleh Allah memiliki anak yang bernama Nabiullah Isa alaihissalam. Tuh para ikhwati iman, ada gak Bu wanita semacam ini? Ada. Artinya yang menjaga kesucian ada. Dalam artian dia kuat menjaga kesucian diri, ya Bu ya. Makanya tidak sedikit wanita-wanita yang semisal daripada Siti Maryam dalam artian menjaga kesuciannya. Tahyid para ikhwati iman. Jadi bukan wanita bangor, bukan wanita tukang zina, ya, bukan wanita logor, tapi justru adalah Siti Maryam ini mampu untuk menjaga kesucian diri. Ya Bu ya. Itu yang kedua. Adapun sosok yang ketiga adalah sosok wanita yang memiliki karakteristik tabiat hammalatal hatab. Sahabat. Istrinya Abu Lahab, namanya siapa Bu? Apa? Bener tak apa Bu? Itu yang belakang apa tuh? Apa mulai artisnya Bu dia? Padahal diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Istri Abu Lahab. Ari Abu Lahab sorangan namina aslina saha? Nama asli Abu Lahab? Nama asli Abu Lahab itu seperti nama Tapekong, Lata, Uzza. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Siapanya Rasul ya tadi? Ari ramana Rasul saha namanya? Abdullah. Sareng Abdul Uzza? Raila saharakan aku. Rakana saha? Abu Lahab, Abdul Uzza. Ya, rakana Abdullah itu adalah Abdul Uzza. Jadi Abdul Uzza kepada Rasul itu adalah keponakan. Ibu tahyid para ikhwati iman. Nah,
di dalam sosok wanita yang ketiga ini adalah yang dijelaskan oleh Allah, wa imra'atuhu hammalatal hatab, istri daripada Abu Lahab ini pegawaianana, ya, pekerjaannya itu suka membawa kayu bakar, membawa suluh. Maksudnya apa, Bu? Oh, ngomporan. Iya. Siapa namanya, Bu? Namanya aja Ummu Jamil. Jadi yang dimaksud wa imra'atuhu hammalatal hatab teh sanes nyandak suluh. Ya, datang ke daerah ieu bari manggul suluh, datang ke daerah eta bari manggul suluh. Bukan itu yang dimaksud. Maksud hammalatal hatab adalah sebagai penyebar fitnah. Jadi di mana Ummu Jamil berpijak, fitnah selalu disebar. Ya, dikomporin, Bu, ya. Betul? Dikipas-kipasin supaya orang benci kepada Muhammad, berikut ajarannya, kan gitu. Jadi di mana Ummu Jamil berpijak, dia selalu ngompor-ngomporin, menyebar fitnah kaditu-kadieu supaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu mempercayai bahwa Muhammad itu adalah, ya, orang yang pantas untuk dijauhi, orang yang pantas untuk dibenci, difitnah dan lain sebagainya. Tah, iya, ari suamina saha, Bu? Abu Lahab. 11-12 deh. Saminya, Bu, ya. Ya, diurangkan sampai istilah 11-12. Bagaimana, ya, perilaku daripada Abu Lahab? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Ini pada suatu ketika Rasulullah SAW ngumpulin kaumnya. Ya, berikut yang hadir pada saat itu adalah si Abu Lahab. Ya, si Abu Lahab hadir. Kata Rasul begini, Bu, kalian percaya gak nanti bakal ada pasukan gajah yang akan menyerang kita? Oh, mereka semua menjawab, ya kami percaya. Kenapa percaya, Bu? Sebab Muhammad Rasulullah SAW itu memiliki gelar Al-Amin yang dapat siapa yang memberikan gelar Al-Amin, Bu? Marahnya ya, kami percaya sebab kami belum pernah mendapatkan di kau itu, dirimu itu adalah sebagai pendusta. Semua percaya kok. Dan gelar Al-Amin dimarani anak-anak, Bu. Bukan di Rasul, bukan aku-akuan Nabi, tapi justru dari kaumnya gelar Al-Amin itu diberikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Kan begitu. Tetapi pada saat disentuh tentang keimanan kepada Rasul, tentang akidah, baru Abu Lahab marah, murka. Ya, kalau demikian aku ini adalah Rasulullah, kata Muhammad itu. Wah, ulah cangkeng dirinya, murka Abu Lahab. Lantas Abu Lahab berbicara, tabbalaka ya Muhammad, celakalah kamu ya Muhammad. Rasul, ya, disentak begitu diam, Bu. Diamnya Rasul ini adalah menandakan Rasul tengah menantikan turunnya wahyu. Jadi ini perkara bukan perkara mudah. Ini adalah perkara-perkara berat. Sebab masalah akidah. Rasul diam. Tapi tidak beberapa lama datanglah wahyu surat Al-Lahab atas nama, Bu.
Hah? Allah apa tinggal aku? Celaka? Ngental, menyala, menyala. Turun surat Al-Lahab. Kata Allah, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Muhammad, bukan engkau yang bakal celaka, tetapi yang celaka itu tuh kedua tangan Abu Lahab. Ya, kedua tangan Abu Lahab. Artinya apa? Ma'akan anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada gunanya. Ya, apa yang diperjuangkan oleh si Abu Lahab untuk menjegal dakwah Rasul, memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam cara. Dia keluarkan dana untuk membungkam Rasul. Ternyata gak ada manfaatnya, semua terbuang percuma, semua sia-sia. Ma'aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Harta dan usahanya untuk menghancurkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu enggak terjadi. Tahqir pada ikhwati iman. Ya, kalau kabehan duit, ya, kan banyak orang-orang yang punya duit berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Maka oleh karena itu, wa mar'atuhu hamma sarwana 11, 12, ya suaminya, ya begitu pula istrinya Ummu Jamil. Jadi istri Abu Lahab itu Ummu Jamil, nama asli daripada Abu Lahab Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, Ibu ya. Itu yang berapa, Bu? Ketiga. Pertanyaannya, adakah istri semacam Ummu Jamil, Bu? Ini teridu magosi, ini kadir magosi, hasut sana, hasut sini, ayah, Bu? Banyak. Ya. Jadi orang-orang yang seperti Ummu Jamil ini banyak. Fitnah sana, fitnah sini, ngomporin sana, ngomporin sini. Makanya sulit dipadamkan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang hasud, orang-orang yang memiliki kebobrokan hati. Makanya jaga iman kita, Bu ya. Ulah terbawa sakaba, kader jaga pelihara. Ya, sebab iman itulah sang penyelamat hidup kita. Nah, itu yang ketiga. Adapun yang keempat, Bu, sosok wanita yang memiliki karakteristik sebagai penggoda. Sebagai penggoda, Bu, siapa? Zulaikha. Hari penggoda yang pelakor sama tuh. Hari pelakor nama Ibu. Oh. Penggoda. Pertanyaannya, Bu, baju yang soek Nabi Yusuf dipayun itu tukang. Ditukang ya. Jadi kalau ditukang artinya dijauhi malunya. Yang akhirnya bajunya ini robek kan. Tapi luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Allah memperlihatkan kebenaran. Padahal suami Zulaikha, ya, ini wanita penggoda, Bu, Zulaikha. Itu suami Zulaikha, seorang kegeden yang begitu sayang kepada Nabi Yusuf. Tapi istrinya beda. Nabi Yusuf ini adalah sosok laki-laki yang tampan, rupawan. Sehingga kan pada suatu ketika teman-teman wanita istrinya ini kan datang. Kemudian melihat Nabi Yusuf, ya mereka tengah iris lampu. Ternyata yang teriris itu apa? Tuh. Saking nona, Bu.
Ibu pernah keiris tangan? Ningali si tanya punya. Ya, luar biasa. Nah, pada satu ketika Zulaikha ini, ya, maksudnya mana oleh ibunya? Tidak menggoda Nabi Yusuf. Makanya pintu, jendela semuanya ditutup rapat. Rapat yang kemudian, ya, Zulaikha ini bilang, "Hai kalah, ayo tadi maksudnya namanya, sok tadi catatan." Jadi ngagoda Zulaikha, "Hai kalah, mari hadir mendekat." Ya, tetapi Nabiullah Yusuf alaihissalam beliau mengatakan, "Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah." Luar biasa. Jadi banyak ya karakteristik atau tabiat penggoda dari wanita-wanita selain daripada Siti Zulaikha saja. Artinya banyak tuh ya wanita-wanita sebagai penggoda. Makanya kan kita suka mendengar istilah pelakor, ya, rumah tangga kok jadi rusak karena ayah si nampeh katilu gitu. Ya, apa nama eta ya. Jadi di dalam kehidupan kita, keseharian kita sering mendengar istilah-istilah yang semacam itu. Makanya kita harus benar-benar ya menjaga iman kita. Ya, jangan sampai kita seperti apa yang dilakukan oleh penggoda-penggoda yang ada di sekitar kita. Kita memohon supaya diberikan kekuatan iman, diberikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, jadi itulah 4 sosok wanita yang memiliki karakteristik yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama siapa bu? Istri Fir'aun. Namanya siapa? Asia. Hari Aisyah istri siapa? Jadi Asia. Ya. Yang kedua, sosok wanita yang selalu menjaga kesucian diri adalah Siti Maryam. Yang ketiga adalah sosok wanita yang dikatakan sebagai hammalatul hatab, sok mawa kayu, maksudnya penyebar fitnah. Siapa bu? Ummu Jamil. Dan yang keempat adalah sosok wanita yang memiliki karakteristik sebagai penggoda, adalah Siti Zulaikha. Jadi keempat sosok ini ada ya di samping yang 4 ini. Selain yang 4 ini pasti ada wanita-wanita yang memiliki karakteristik seperti itu. Ya bu ya. Jadi sekali lagi ini adalah ya sebagai, bukan hanya sebagai ilmu ya, bukan hanya sebagai pengetahuan, tapi ini adalah merupakan ibrah pembelajaran bagi kita. Kita seharusnya seperti yang mana? Kan gitu. Oh, jangan seperti si A, jangan seperti si B. Apa sebab kalau kita seperti si A, kalau kita seperti si B, maka tidak mustahil nanti Allah bakal murka kepada kita. Maka oleh karena itu, yuk kita selalu dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat, Allah bakal dekat bu. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Betul bu? Dan oleh karena itu, yuk kita dekati apapun yang bisa kita lakukan. Sebab amalan-amalan yang baik itu adalah amalan yang sekecil apapun, tapi kita lakukan secara kontinu, secara terus menerus. Ya, kalau kita selalu melaksanakan amalan yang besar, tapi ngan sahur sekali karena ya beres nih atau saya beres, tidak. Tapi justru ya amalan-amalan yang kecil itulah yang selalu kita lakukan secara kontinu, insya Allah akan menambah beban ya bekal kita, pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing daripada perjalanan hidup dan kehidupan kita dengan segala keridhaannya. Saya mohon maaf bu, ini memang saya kurang sehat ya, tapi dikarenakan memang sudah janji
yang insya Allah mudah-mudahan ini ya ada manfaatnya bagi kita semua. Doakan ibu sehingga ya, amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum